Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat penelitian sendiri, karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Pada setiap instrumen harus mempunyai skala. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Selanjutnya, dalam pengukuran sikap sekelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan ratio. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain adalah 1. Skala Likert, 2. Skala Guttman, 3. Rating Scale, 4. Semantic Differential. Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur. 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 2. Skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak, pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada dalam skala Guttman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 3. Semantic Differential. Skala pengukuran yang berbentuk semantic differential dikembangkan oleh
Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. 4. Rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semua adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, tetapi dengan rating scale data menta yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Data dari pengukuran sikap dengan skala sikap adalah berbentuk data interval, demikian juga dalam pengukuran data ruang. Tetapi data hasil dari pengukuran penambahan pengetahuan seperti tersebut di atas akan menghasilkan rasio. Selain instrumen seperti yang telah dibicarakan di atas, ada instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data nominal dan ordinal. Instrumen penelitian. Pada prinsipnya, penelitian adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah, laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Emory 1985. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen dalam penelitian pendidikan memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, seperti instrumen untuk mengukur motif berprestasi, untuk mengukur sikap, mengukur Q, mengukur bakat, dan lain-lain. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusun adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Suyut 2005 mengembangkan instrumen kinerja profesional guru dengan subvariabel, penguasaan bahan ajar, pemahaman karakteristik siswa, penguasaan pengelolaan kelas, penguasaan metode dan strategi pembelajaran, penguasaan evaluasi pembelajaran, dan kepribadian. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian: Gaya dan situasi kepemimpinan kepala sekolah serta pengaruhnya terhadap sekolah, iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas dua variabel independen dan satu dependen. Masing-masing instrumennya adalah: A. Instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. B. Instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. C. Instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Supaya penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan
dikonsultasikan pada orang ahli. Maka sebelum instrumen disusun menjadi item-item instrumen, maka perlu dibuat kisi-kisi instrumen selanjutnya. Untuk menyusun item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang dimaksud dalam item instrumen tersebut. Indikator variabel itu sering disebut suatu konstruk dari suatu instrumen yang dalam membuatnya diperlukan berbagai konsep dan teori serta hasil penelitian yang memadai. Bentuk instrumen mana yang akan dipilih tergantung beberapa faktor, diantaranya adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Bila menggunakan angket, maka bentuk pilihan ganda lebih komunikatif, tetapi tidak hemat kertas, dan instrumen menjadi tebal, sehingga responden malas untuk menjawabnya. Bentuk checklist dan rating scale dapat digunakan sebagai pedoman, observasi maupun wawancara. Ketiga metode pengumpulan data ini dapat dilakukan pada 1. Angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. 2. Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil. 3. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 4. Gabungan ketiganya digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat dan konsisten. Validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kalau dalam objek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil atau data penelitian menjadi valid dan reliable. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, penelitian harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk teks untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-teks untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa teks jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepemimpinan
akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi. Penelitian yang mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lain, atau hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi construct validity atau validitas konstruksi dan content validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi atau konstruk. Sutrisno Hadi 1986 menyamakan construct validity sama dengan logical validity atau validity by definition instrumen yang mempunyai validitas konstruksi jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala SWOT sesuai dengan yang didefinisikan. Instrumen yang harus mempunyai validitas isi atau content validity adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi atau content validity, maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka berdasarkan program yang telah direncanakan. Selanjutnya, instrumen-instrumen disusun yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan atau efektivitas, maka instrumen harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Pengujian validitas instrumen. A. Pengujian validitas konstruk atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruk dapat digunakan pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. B. Pengujian validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. C. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada cara pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. 2. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability, equifile, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. A. Tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. B. Equivalent. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda dengan maksudnya sama. C. Gabungan pengujian reliabilitas. Ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. D. Internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan
instrumen sekali saja. Kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.